Perkenalkan, nama saya Zul Islam dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi S1 Farmasi, Universitas Muhammadiyah Mataram. Oke, jadi sekarang saya akan melakukan tugas wawancara pendidikan agama Islam yang diberikan oleh Bapak Najamuddin. Oke, di sini saya akan melakukan wawancara oleh salah satu teman kita dari Fakultas Agama Islam, ya. Prodi Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Kalau boleh tahu namanya siapa, Kak? Nama saya Muhammad Iqbal. Asalnya dari Asal dari Gerung, Lombok Barat sini. Baiklah, sekarang kita masuk ke sesi wawancara. Menurut Kak Iqbal, apa yang Anda pahami tentang pengertian akidah Islam? Kita membahas masalah akidah ya. Yang namanya kalau dari pandangan para ahli itu mengatakan yang namanya akidah, aqaid. Bahasa aqaid itu artinya aturan-aturan ya. Kalau secara bahasanya. Terus kalau terminologinya itu akidah Islam itu pokok-pokok atau dasar-dasar yang terkandung dalam ajaran agama Islam. Entah itu nanti dari segi tauhidnya. Jadi entah itu dari segi tauhidnya tadi ya, kita ulang sedikit. Nah, kita telusuri dulu definisi dari akidah tersebut. Nah, akidah itu kita tuh mempercayai dan meyakini ya kebenaran dalam hati dengan iman yang mantap. Kalau pendapat saya pribadi nih ya, iman yang mantap serta kita melaksanakannya ya, bukan sekedar hanya omongan saja. Entah itu nanti dari dasar Islam yang diajarkan dalam agama Islam, seperti kita melaksanakan sholat, iman kepada Allah dan yang lain-lainnya. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan yang Anda tanyakan. Kalau boleh tahu, Kak, apa saja rukun iman yang harus diyakini oleh setiap muslim? Oh iya, masalah hukum iman yang harus diyakini oleh setiap muslim itu kan tertera dalam hadis-hadis arba'in itu kan disebutkan di sana kan. Ada 6 misalnya. Pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, dan iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qadar. Nah, dari masalah segi yang 6 ini, dan kita harus meyakini, mengatakan diri kita untuk mengimani yang namanya hal yang ke-6 ini. Perlu saya jelaskan lagi anunya antara yang 6 ini. Kayaknya perlu, mungkin ada nanti soal-soal selanjutnya. Oh iya. Ya, bagaimana pandangan Kak Iqbal tentang tauhid sebagai inti dari akidah Islam? Pandangan tauhid sebagai inti dalam akidah Islam itu, jadi ibaratnya sebuah pondasi bangunan rumah ya. Nah, tauhid itu dia ini menjadi pondasi ketika kita membangun yang namanya rumah. Tanpa adanya tauhid, mungkin rumah itu akan roboh. Itu ilustrasinya. Jadi tauhid itulah yang membuat iman kita kokoh, yang membuat keislaman kita kokoh dengan adanya tauhid. Namanya ilmu keesaan atau mengenal namanya Tuhan atau sifat-sifat dari Tuhan. Nah, maka oleh karena itu pun disebutkan dalam kitab itu, jika Anda sebagai orang yang ahli fikih tanpa belajar namanya ilmu tasawuf, ilmu tauhid, maka akan Anda dicap kufur. Begitu menurut pendapat saya. Menurut Iqbal nih, apa perbedaan antara iman dan Islam menurut pemahamannya? Baik, iman itu ada dalam hati ya. Kalau Islam itu yang perbuatan yang dilakukan adalah keimanan kita sendiri ya. Jadi iman itu al-yaqinu bil qalbi wal qawlu bil lisan, terus wal wujudu bil fi'li. Nah, itu namanya iman. Keyakinan kita dalam hati, terus diucapkan oleh lisan dan dilakukan oleh perbuatan, itu namanya iman. Sedangkan Islam ini ibarat praktek ataupun hasil dari iman nanti itu loh. Hasil dalam artian itu yang kita kerjakan.
sebagai penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Iqbal nih, bagaimana peran keyakinan terhadap takdir, qada dan qadar dalam kehidupan seorang muslim? Dalam kehidupan seorang muslim ya, Ya. takdir itu kan hal yang misteri ya, hal yang sangat misteri namanya takdir ini. Kadang pula kita sebagai manusia sering dihianati, malah disakiti dalam teman takdir ini. Nah, kalau saya sebagai seorang muslim menanggapi namanya takdir, karena begini loh, ada namanya takdir yang bisa dirubah sama takdir yang tidak bisa dirubah. Tapi di antara keduanya ini kita disuruh untuk menjalankan harus dengan keimanan yang mantap dan perilaku yang baik dan setelah menjalankannya. Nanti kita tidak boleh kecewa dalam hasil yang ini, karena sering terjadi loh, apa namanya, capek-capek kita melakukan sesuatu itu tapi tidak sesuai dengan hasil, tidak sesuai dengan ekspektasi, ya kan, tidak sesuai ekspektasi. Makanya kalau kita sebagai seorang muslim di dunia ini, kita memang selalu kalah sama namanya orang kafir ini dalam segi kekayaan, harta, jabatan dan tahta itu. Karena ada hadis yang mengatakan ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia itu adalah penjaranya orang muslim, sedangkan sedangkan surganya bagi orang kafir. Mungkin itu. Ya, menurut Iqbal nih, mengapa beriman kepada kitab-kitab Allah penting dalam akidah Islam? Baik, penting dikatakan penting, sangat penting. Karena bagaimana kita akan mengenal namanya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang menciptakan kita sendiri sebagai manusia, kalau tidak ada namanya pedoman. Nah, kitab Allah inilah sebagai pedoman. Kita mengetahui yang ada ungkapan yang mengatakan sampai-sampai ada ungkapan ini ya, yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, tentunya dari segi ungkapan ini juga kita bisa mengambil ilustrasi bahwasanya kita harus ada pedoman atau buku dulu. Makanya sangat penting untuk kita mengimaninya, karena di dalam firman dikatakan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yaitu sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dan sebagai pembeda. Itulah namanya kitab Allah. Ya, menurut Iqbal nih, Ya, apa arti beriman kepada para nabi dan rasul menurut ajaran Islam? Oke. Beriman kepada nabi dan rasul. Jadi nabi dan rasul itu memiliki tugas yang harus disampaikan kepada umat ya. Nah, makanya oleh karena tugasnya itu loh, kita harus mengimaninya. Nabi itu ada 3 sifatnya, kalau rasul itu ada 4. Bedanya cuma ada 1. Kalau rasul itu menyampaikan wahyu apa yang diberikan Allah SWT pada umatnya, tapi kalau nabi itu tidak menyampaikan kepada tapi dirinya pribadi. Nah, makanya begini, ada dalam firman itu disebutkan wama kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Dan tidaklah engkau Muhammad ahadin min rijalikum, ayah dari salah satu di antara kalian, walakin rasulullah, tetapi Muhammad adalah utusan Allah wa khataman nabiyyin, itu para nabi. Nah, banyak lagi kalau kita telusuri masalah keimanan kepada nabi dan rasul. Salah satunya begini, nabi itu kan manusia ya. Nama manusia itu pasti memiliki sifat al-insan wal khata', memiliki sifat yaitu lupa dan salah gitu. Makanya tidak semua nabi itu maksum, kecuali Nabi Muhammad yang maksum. Maksum itu artinya terjaga, dan setiap nabi itu memiliki sifat jaiz dan gitu. Fi'lu kullu mumkinin aw tarkuhu, itu bahasanya dalam kitab itu. Fi'lu kullu mumkinin aw tarkuhu. Dan dia itu al-a'radul basyariyah, dia itu ada bangsa sifat yang sebangsa dengan manusia, nabi itu. Ya itu mungkin. Oke, bagaimana keyakinan Anda terhadap adanya hari kiamat dan kehidupan setelah mati? Oke. Hari kiamat ya, serem dengarnya. Kalau hari kiamat, keyakinan yang harus kita yakini sebagai seorang muslim, karena itu tertera tadi kan dalam rukun iman tersebut, harus yakin terhadap namanya hari kiamat atau hari kebangkitan. Jadi sepengetahuan
yang namanya hari kiamat, kehidupan yang akan kita jalani nanti setelah meninggal, kita harus meyakininya karena ada 4 dimensi di sana. Yang pertama alam ruh, terus yang kedua namanya alam dunia yang sekarang kita tempati ini, terus yang ketiga itu namanya alam barzah atau kubur, yang keempat adalah hari kiamat itu sendiri. Nah, mengapa kita harus meyakininya? Karena secara keyakinan, yang namanya keyakinan ini, kalau secara logis itu mungkin ini tidak bisa menjadi keyakinan dalam diri kita sendiri. Tapi kalau kita bahas masalah keyakinan, itu sudah pasti ada namanya hari kiamat. Mungkin itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa pentingnya beriman kepada malaikat dalam ajaran Islam? Baik, iman kepada para malaikat ya. Malaikat itu termasuk makhluk dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sama dengan kita, cuman kalau kita kan khalaqahu min tin, ciptakan dari tanah liat. Tapi kalau malaikat itu dari nur, dari cahaya. Dan sifat malaikat itu dia itu selalu taat, tidak memiliki hawa nafsu. Nah, makanya malaikat itu selalu taat. Dan kita harus meyakini dengan adanya para malaikat yang Allah ciptakan dan memiliki tugas masing-masing. Seperti malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu, malaikat Israel yang meniup sangkakala. Terus Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Iqbal, bagaimana Anda memahami konsep tawakal dan bagaimana hal ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, yang terakhir kalinya ya, konsep tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Kita itu tidak luput kalau membahas masalah tawakal atau sikap berpasrah diri kepada Yang Maha Kuasa. Tapi dengan catatan harus ada namanya usaha. Jangan kita sekedar hanya pasrah-pasrah tok gitu kan. Ada orang tuh konsepnya begini dalam hidup itu loh. Lucu, kita katakan lucu banget itu. Nah, dia konsepnya tawakal dengan doa saja, doa terus, tapi nggak ada usahanya. Ya percuma, harus ada nanti usaha, baru kita bisa disebut dengan orangnya bertawakal. Kalau kita sudah berusaha, terus kita setelah itu ya tawakal selanjutnya. Nah, dan untuk sebelum kita mengakhiri wawancara kali ini ya, saya ada satu ungkapan di sini mengenai, kan dari tadi pertanyaannya itu saya tambahkan, pertanyaan itu dari tadi menyangkut masalah iman dan iman ya. Jadi iman itu nanti ada tingkatannya ya, namanya iman ini. Pertama itu al-imanu taqlid. Ini disebutkan dalam kitab syarah Safinatun Najah. Ini disebutkan iman taklid itu seperti kita ini dah. Saya juga termasuk mungkin iman yang taklid ya. Taklid itu artinya ikut tanpa tahu dalilnya. Contoh, misal seperti kita dikasih tahu, oh ini salah, ini haram, ini sah, ini boleh. Sekedar kita dikasih tahu, itu namanya iman taklid. Nah, terus yang kedua itu namanya ada imanul ilmi. Nah, ini yang kedua ini yang apa? Yang harus kita ketahui, yang harus kita pelajari seharusnya nih tingkatannya. Jadi kita tuh nggak asal taklid ikut-ikutan saja, tapi kita tahu dalilnya, kita paham bagaimana tata caranya. Nah, terus yang ketiga dan keempat, yang kelima ini hanya tingkatan bagi orang yang statusnya menjadi ulama besar. Nah, kalau bagi kita yang berdosa ini paling cuma bisa yang dua ini, tapi setidaknya kita harus bisa yang kedua itu, al-imanul bil ilmi. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Iqbal Ya, yang sama-sama. telah meluangkan waktunya untuk wawancara pada sore hari ini. Oke, mungkin cukup sekian wawancara pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.